Isak tangis dan kesedihan keluarga tidak terbendung saat melepas kepergian Priyanta Purba ke peristirahatan terakhirnya. Sebelum almarhum Priyanta Purba dimakamkan, pihak keluarga menggelar acara adat karo dan acara pemakaman secara Kristen di lokasi Jambur Desa Sebras, Sekata. Suasana duka menyelimuti proses pemakaman Priyanta Purba. Sejumlah teman dan kerabat yang hadir turut mengantarkan jenazah ke tempat pemakaman keluarga. Kejadian sadis yang dialami oleh Priyanta Purba mengalami luka tusuk di perut sebelah kiri hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Priyanta Purba juga merupakan salah satu kandidat calon kepala desa PAW di Desa Sebras Sekata yang akan dilaksanakan pada bulan November ini. Kejadian penusukan Priyanta Purba terjadi di sebuah lapo yang berada di Jalan Setiakarya, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, tepatnya di Lapo Tualahta, sekitar jam 23.30 waktu Indonesia Barat. Informasi yang didapat, pelaku berinisial SS. Dugaan sementara keluarga, pelaku adalah salah satu anggota organisasi PMS, Pemuda Mergasi 5. Informasi yang didapat antara pelaku dan korban tidaklah saling mengenal. Pertama-tama supir adik itu datang ke situ kan, ke lokasi parkiran. Jadi aku nampak supirnya itu, aku bilang lah sama adik itu, "Dek, itu ada supir tahu datang," bilang gitu kan. Jadi datangnya adik itulah keluar ke tempat parkiran. Tiba-tiba nyusul dari belakang satu orang. Yang nyusul dari belakang berdiri di parkiran kereta. Jadi datang kata supir itu, "Ya kenapa kau tengok kami?" katanya. Nantang yang yang naik kereta itu, yang di parkiran itu. "Nah rupanya, mau apa kau?" katanya gitu. Jadi datang supir itu, disorongkan supir itulah dia. Langsung ambilnya pisaunya, cucuknya gini. Ngelak anak itu, adik itu berdiri, adik itulah yang kena. Jadi aku nampak udah ribut di parkiran, datanglah aku ke luar. Ku ambil kursi, lantaran ku nampak dia pisau, ku ambil kursi, ku sorong, ku pukul nggak kena. Datang kawanku dari belakang, ambilnya kursi kecil, lemparnya nggak kena. Jadi aku pun hampir dicucuk, tapi lantaran tahu istilahnya tengok dia itu pisaunya itu kesana ke sini, ku elakkan ya kan. Ku ambil lagi kursi, pukul lari dia terbit-bit. Ku kejar-kejar, "Kau main kita," aku bilang sama dia. Nyaut dia, "Ayo sini kalau berani kau," katanya. Tapi lari dia terus bang. Baru ada dari belakangku kereta datang, ku ganjal lah gitu kan, ku ganjal, "Jangan kau lari, kau kawannya kan," ku bilang sama dia. Bahwasanya aku belum tahu itu kena cucu. Enggak pak, aku nggak tahu apa-apa," katanya. Takut aku salah pukul, ku lepaskan. Itulah yang bawa dia lari bang. Ini sebelumnya pelaku sama orang abang sama korban ini saling kenal nggak, Bang? Sama sekali nggak kenal bang. Itu udah rencana. Udah rencana itu bang. Jadi sekarang harapan abang dari kepolisian apa nih, Bang? Tolonglah tangkap pak. Tolong tangkap. Membuat laporan ke kepolisian ya, Bang ya? Udah. Tapi belum ada reaksi sampai sekarang pak. Oke. Tolong pak, tolong. Oke, terima kasih, Bang ya. Pada saat korban dan kakak kandung korban sudah tiba di Lapo Tualahta, sekitar 1 jam kemudian sekitar pukul 23.30 pelaku bersama rekannya juga tiba di lokasi tersebut dengan 3 perempuan dan 2 laki-laki. Pihak keluarga mengatakan penusukan terhadap korban adalah dengan sengaja ataupun motif lain, di mana pelaku dan korban tidak saling mengenal, dan korban saat ini adalah salah satu kandidat calon kepala desa PAW Desa Sebras Sekata. Korban Priyanta Purba sempat dilarikan ke Rumah Sakit Royal Prima untuk mendapatkan pertolongan, tetapi nyawa korban tidak tertolong. Jam 2 malam itu kawan adik saya 2 orang, Rocky sama Marga Pinem, datang ke rumah. Katanya adik saya Priyanta lagi di rumah sakit karena ada kejadian, katanya ada seseorang yang menikam dia. Jadi kami pun langsung pergi ke Rumah Sakit Royal Prima. Jadi kata dokter tusukannya usus besarnya kena, usus besar yang kena. Jadi dia harus dioperasi. Hari Minggu kira-kira jam 4 sore adik saya meninggal. Hari Sabtu adik saya meninggal. Harapan saya pelakunya dihukum seberat-beratnya. Karena adik saya meninggal saat sudah meninggal. Jadi hukumannya pun harus setimpal. Itu harapan saya.
Dia sebagai calon kepala desa. Setelah saya ketahui pagi-pagi mau anak saya kan TK, misalnya dia yang datang ke sekolah, jadi telepon ternyata yang angkat abangnya suami saya. Kamu dia di rumah sakit, kamu datang ke rumah sakit ya, bawa semua orang itu katanya. Baru setelah itu pergi kami sama kakak ini langsung ke rumah sakit Royal Prima. Sebelum saya ke rumah sakit belum meninggal, belum. Saya masih sempat jumpa, masih sempat ngomong sama dia. Di bawah jam 3. Iya. Jam 7. Kalau sekolah si laki kan Bagi sekolah anak saya sebagai calon kepala desa. Emang kepala desa sebelumnya apa memang mau diganti apa gimana? Gantian. Apakah suami kakaknya atau memang dari hatinya memang calon kepala desa atau gimana? Bukan masyarakat, karena dia kan orangnya baik, dia suka bersosial, jadi orang suka sama dia. Apa sih Kak harapan sama pihak kepolisian terhadap pelaku ini? Untuk harapan saya, semoga pelakunya cepat ditangkap untuk seberat-beratnya, karena kami udah ditinggalkan, anak kami dua meninggalkannya. Berapa usia anak kakak yang besar? Yang paling besar umur 11 tahun, pas ulang tahunnya, pas hari dia pergi. Baru anak saya nomor 2 masih TK umur 5 tahun. PLT Kepala Desa Sebra Sekata Chandra saat ditemui membenarkan kejadian penusukan terhadap salah satu warganya dan berharap pihak kepolisian segera menangkap pelaku. Terkait adanya informasi pembunuhan atas warga saya, pertama yang ingin saya sampaikan atas nama kembali pemerintah Desa Sebra Sekata turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas musibah yang menimpa almarhum dan keluarga. Informasi yang kita masih simpang siur, kita masih juga menunggu data yang akurat dari kita kepolisian, karena informasi yang saya dapat pihak keluarga sudah melaporkan ini kepada pihak yang berwenang. Kalau kronologis pastinya masih simpang siur, tapi kalau terkait tempat kejadian itu di sebuah kafe yang tidak jauh dari tempat desa, masih wilayah berbatasan dengan Sebra Sekata. Sepanjang pengetahuan saya, kesehariannya ya seperti warga yang lain, aktivitas dan yang kita pernah bincang-bincang, salah satu kesehariannya adalah kegiatan kontraktor lah, bisa kita katakan gitu. Yang pasti dengan adanya kejadian ini saya berharap pada pihak kepolisian untuk segera menangkap pelakunya, karena informasi yang saya dapat pelakunya belum tertangkap dan bisa mengungkap sejelas-jelasnya peristiwa yang terjadi. Atas kejadian ini, pihak keluarga sudah mendatangi Polsek Sunggal untuk membuat laporan ke kepolisian. Keluarga berharap pelaku segera ditangkap dan dilakukan proses hukum dan mendapat hukuman yang setimpal, di mana sampai hari ini pelaku belum juga ditangkap. Pihak keluarga juga mengatakan sudah mengantongi identitas pelaku yang saat ini masih buronan kepolisian. Dari Deli Serdang, Bobo ID melaporkan.